Desa Ngadirejo adalah salah satu desa di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang yang terletak di sebuah lembah Bukit Sigandul yang merupakan kaki dari rangkaian pegunungan Menoreh. Dilihat dari topografinya, wilayah Desa Ngadirejo berada pada ketinggian rata-rata 296 meter di atas permukaan laut dengan bentang lahan dataran rendah dengan curah hujan rata-rata 20 mm per tahun. Dengan luas wilayah Desa Ngadirejo total 525.692 hektar. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 12 dusun dengan 14 RW dan 28 RT. Di antaranya Dusun Ngadiwongso 1, Ngadiwongso 2, Dadapan, Dawungan, Rejosari, Pete, Randusari, Jetis 1, Jetis 2, Diri, Pendem, dan yang terakhir Dusun Pongangat. Sarana prasarana di Desa Ngadirejo sudah memadai. Di antaranya terdapat balai desa yang digunakan untuk mengurusi administrasi desa yang dilengkapi dengan pendopo sebagai tempat pertemuan kegiatan warga desa. Desa juga mendukung adanya peningkatan kualitas pendidikan dengan cara menyediakan sarana berupa TK, PAUD, dan SD yang digunakan sebagai tempat belajar mengajar anak-anak di Desa Ngadirejo. Desa Ngadirejo juga termasuk ke dalam wilayah latihan akademi militer yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Salah satu objek wisata yang terkenal di Desa Ngadirejo adalah makam Simbah Kiai Nur Muhammad yang banyak dikunjungi dari berbagai daerah di Indonesia. Peruntukan lahan Desa Ngadirejo digunakan untuk sawah, irigasi, sungai, jalan, perkebunan, dan lain sebagainya. Perekonomian di Desa Ngadirejo ditunjang oleh beberapa UMKM desa. Di antaranya adalah mie sehat dan kerajinan dari kaleng bekas. Kenalkan, nama saya Muhammad Mahin dari CV Salafindo Perkasa. Awal mulanya kita produksi mie sehat ini diawali sekitar tahun 2008. Yang awalnya kita budidaya pertanian organik, meliputi sayur-sayuran dan beberapa binaan juga kelompok tani yang ada di lereng Merbabu juga. Dari itu kita prihatin untuk membuat sebuah produk turunan dari sayur-sayuran atau dari hasil pertanian. Karena mengingat itu kendala dari pasca panen para petani yang begitu hasil panen melimpah dan harganya turun. Untuk itu, untuk mengatasi masalah-masalah dari petani, akhirnya kita membuat produk turunan dari hasil pertanian atau pasca panen. Salah satunya adalah mie dari sayuran yang saat ini kita ada 8 varian, yaitu mie dari bayam, mie dari sayur pakcoy, terus mie dari cabai, mie dari buah naga, mie dari wortel, tomat, buah bit, dan lain-lain. Awal mula dari ide untuk pembuatan mie sayur ini, selain tadi yang sudah kita ceritakan, yaitu mengingat hasil petani juga itu ketika waktu itu belum ada pangsa pasar untuk sayur-sayuran yang ramah lingkungan atau organik. Untuk itu kita buat produk dari petani itu. Sebetulnya tidak hanya mie, tapi juga ada stik dari sayuran, ada juga bakpao, bakpia, brownies, dan lain-lain. Untuk niki yang berminat untuk memasarkan atau untuk menjadi reseller dari produk-produk kami, silahkan nanti hubungi di bawah ini atau di Desa Ngadirejo. Awal mula usaha sebelumnya saya super angkot dulu ya, karena angkot kan punya kunci itu ya, untuk kunci yang peralatan mobil itu di lubang tikus itu kotaknya. Itu saya tutup pakai kaleng biskuit dulu, tapi kelebaran itu saya kurangi. Sisanya itu itu melintir itu bagus. Kebetulan saya punya burung merak dari kerang ya, saya tempelkan ekor kok bagus untuk bulu. Saya pertama bikin itu waktu itu tahun 86 ya.
Tapi 86 saya mencoba bikin sampai 87 bikin satu itu kok laku, jadi saya terus bikin walaupun belum belum diketahui orang, tapi karena orang tahu seneng gitu dibeli, saya terus bikin terus. Pada tahun 89 ada pembubaran saya di Borobudur, itu kan bugar, itu ada pameran di sana, saya pameran ke sana. Itu dipamerkan di sana oleh Departemen Perindustrian Kabupaten Magelang. Itu banyak yang tertarik di sana. Kebetulan waktu dulu masih ada Pak Yopapi ya, dari pariwisata banyak, itu saya dibawa pameran ke Jakarta. Ya mulai itu saya sampai sekarang itu ke Jakarta itu tahun 90 pameran di Jakarta, waktu itu di Hotel Hilton pertama kali. Dan selanjutnya untuk orderan pas pameran itu orderan pun pesanan-pesanan saya buat sampai 6 bulan belum selesai waktu itu. Jadi perkembangnya itu belum, di sana juga ada namanya bapak angkat yang menampung produk kami, tidak boleh dijual orang lain. Akhirnya sampai tahun berapa ya? Sampai sekitar itu 5 tahunan lah, sampai 95, 97 itu kita bebas jual, tapi juga walaupun bebas tapi tetap terikat produk-produk yang lain. Dulu mereka kan mengatakan keadaan di Sangadirjo ya. Sangadirjo dulu itu yang menjadi kepala saya namanya Pak Lurah Saju. Itu ya bangunan ya ada, tapi belum sampai sekarang ini. Masuk SD dulu, dulu bukan SSR, dulu sekolah rakyat. Desa Adirejo adalah desa yang memiliki banyak potensi, baik dari sumber daya alam maupun manusianya, yang jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadikan Desa Adirejo menjadi desa yang maju dan unggul. Desa Ngadirjo adalah desa yang memiliki banyak potensi, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan berdampak pada meningkatnya perekonomian, budaya, sosial maupun pendidikan yang ada di Desa Ngadirjo. Dengan harapan semoga Desa Ngadirjo bisa maju, bisa berkembang, masyarakat kesejahteraan bisa meningkat. Demikian yang saya sampaikan.